Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ferry Syafridiansyah dari Prodi PAI semester 2 yang menyelesaikan tugas UAS yang berjudul Kasus Bullying dan Dampak Terhadap Perkembangan Siswa Sebuah Studi Kelas. Kasus. Deskripsi kasus. Latar belakang kasus ini terjadi di Sekolah Menengah atau SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia pada tahun ajaran 2004-2005. Siswa yang menjadi korban bernama Budi, kita buat nama samaran, berusia 14 tahun, duduk di kelas 8. Pelaku bullying adalah 3 siswa laki-laki kelasnya yang akan disebut Anton, Benny, dan Chandra. Masalah utama, Budi mengalami bullying secara verbal dan fisik yang dilakukan secara terus-menerus oleh Anton, Benny, dan Chandra. Bullying ini meliputi ejekan, hinaan, ancaman, dan bahkan pemukulan ringan. Pihak yang terlibat yaitu Budi, Anton, Benny, dan Chandra. Pelaku Ibu Budi. Orang tua korban Bapak Anton. Orang tua pelaku guru kelas, konselor sekolah, dan kepala sekolah. Analisis psikologi. Penyebab faktor internal dan eksternal. Internal. Budi memiliki kepribadian cenderung pendiam dan kurang percaya diri. Ia juga kurang memiliki keterampilan untuk mengatasi konflik dan membela diri. Eksternalnya, Anton, Benny, dan Chandra mungkin mengalami masalah keluarga, kurangnya perhatian orang tua, atau pengaruh lingkungan pertemanan yang negatif. Mereka mungkin juga memiliki kebutuhan untuk merasa superior dan menguasai orang lain. Lingkungan sekolah yang kurang kondisif, kurangnya pengawasan guru, dan kurangnya program anti-bullying yang juga berperan penting. Teori psikologi pendidikan yang relevan. Teori belajar sosial. Teori perkembangan moral Von Wilbert dan teori motivasi Maslow. Tindakan bullying mencerminkan kurangnya perkembangan moral dan kurangnya empati pada pelaku. Korban mengalami penurunan motivasi belajar akibat dampak psikologis bullying. Ciri-ciri perilaku atau respon psikologis Budi menunjukkan gejala kecemasan, depresi, penurunan prestasi belajar, dan isolasi sosial. Ia sering sakit kepala, sulit tidur, dan kehilangan minat terhadap kegiatan yang sebelumnya disukainya. 3. Dampak masalah terhadap pendidikan. 1. Penurunan prestasi belajar. Nilai Budi menurun drastis akibat gangguan konsentrasi dan stres. 2. Gangguan emosional dan sosial. Budi mengalami kecemasan, depresi, dan menarik diri dari pergaulan. 3. Gangguan konsentrasi dan absensi tinggi. Budi sering mengalami kesulitan berkonsentrasi di kelas dan bahkan mulai membolos sekolah. 4. Intervensi atau solusi. 1. Peran guru. Guru kelas berperan aktif dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah bullying. Guru juga perlu menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung. 2. Pendekatan psikologis. Konseling individual untuk Budi dan konseling kelompok untuk pelaku bullying. Modifikasi perilaku untuk membantu pelaku mengubah perilaku negatif mereka. Yang ketiga, keterlibatan orang tua ahli psikologi. Orang tua Budi dan Anton melibatkan dalam proses konseling dan penyelesaian masalah. Ahli psikologi sekolah memberikan dukungan dan bimbingan profesional. 5. Peran lingkungan sekolah. 1. Lingkungan sekolah awal kurang mendukung karena kurangnya program anti-bullying dan penguasa yang kurang efektif. Setelah kasus ini, sekolah menerapkan program anti-bullying yang lebih komprehensif. Sistem dukungan. Sekolah membentuk tim konseling yang lebih aktif dan mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan ramah anak. Yang ketiga, budaya kelas. Guru kelas menerapkan
strategi pengelolaan kelas yang lebih efektif dan mendorong suasana kelas yang lebih positif dan sportif. 6. Refleksi dan belajar. 1. Belajar. Kursus ini menunjukkan pentingnya deteksi ini, pencegahan dan penenangan bullying di sekolah, pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan ahli psikologi. 2. Hal yang harus dilakukan: menerapkan program anti-bullying yang komprehensif, meningkatkan penguasaan guru, memberikan pelatihan kepada guru tentang deteksi yang penanganan bullying, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. 3. Hal yang harus dihindari: mengelola kasus bullying secara tertutup, menyalahkan korban, mengabaikan laporan bullying, dan tidak melibatkan orang tua dan ahli psikologi. 7. Kesimpulan. Inti masalah dan penyelesaian. Bullying merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada perkembangan siswa. Penanganan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pihak sangat penting untuk menyelesaikan masalah dan mencegah kasus serupa. Rekomendasi: sekolah perlu mengembangkan program anti-bullying yang komprehensif, memberikan pelatihan kepada guru dan siswa tentang pencegahan dan penanganan bullying, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan suportif. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya masalah ini. Ajakan untuk berpikir kritis. Mari kita semua berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat bagi semua siswa. Banyak nak Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.